A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Sebelum kita membahas tentang pertemuan kita hari ini, saya akan mengajak jamaah untuk melihat berita-berita viral terlebih dahulu nih. Ada berita viral yang pertama, pria korban Cianjur pakai gamis. Wah, pakai gamis maksudnya gamis rapi atau gamis apa nih? Coba kita lihat dulu deh, ini di tayangannya. Wah, ini bukan gamis cowok, ini mah salah pengertian gamis cewek. Tapi rata-rata yang begitu ya Ustadz Syam ya. Biasanya kalau kita lihat, kebanyakan kalau korban-korban terjadi di mana-mana. Waktu itu juga waktu tsunami dan lain-lain. Kebanyakan baju-baju perempuan yang dikirim, baju laki-laki jarang. Karena yang pertama emang yang banyak bajunya perempuan. Yang benar, karena laki-laki beli baju setahun sekali kalau ingat, kalau dibeliin istri. Iya kan, benar kan? Makanya teman-teman itu biasanya kalau mau bisnis baju, kalau baju laki-laki katanya jarang yang beli. Iya. Baju perempuan yang banyak, subhanallah. Kemudian yang kedua, mungkin ini adalah aksi lucu-lucuan juga, nggak bisa kita terlalu tanggapi serius juga. Kemudian yang ketiga, kalau niatnya darurat boleh, tapi kalau buat dipakai itu memang ada larangan dalam Islam, dilarang menyerupai gitu ya. Jadi jangan sampai ada niat untuk menyerupai wanita, maka di sini berbahaya, akhirnya bersinggungan dengan agama. Tapi kalau misalnya dianggap lucu-lucuan atau mungkin dianggap untuk menyinggung para donatur gitu ya, agar juga memberikan sumbangan pakaian laki-laki, karena kalau pakaian perempuannya sudah berlebih, bahkan saking berlebihnya laki-lakinya sudah dipakai ya, untuk perempuannya. Kata Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah bahagia sampai engkau memberikan apa yang kau cintai. Jadi buat para penyumbang juga, para donatur, tanpa bermaksud menggoda ataupun mengajari, sesuatu yang paling bagus untuk kita sedekahkan itu adalah sesuatu yang kita senangi. Bukan sesuatu yang sudah kita tidak senangi baru kita kasih orang. Sesuatu yang kita tidak sukai baru kita kasih orang. Kita menyumbang karena memenuhi lemari, subhanallah. Jadi sesuatu yang kita cintai inilah yang kita sedekahkan. Maka kata Al-Quran, engkau akan mencapai pulau kebahagiaan. Sebaliknya, engkau tidak akan pernah mencapai pulau kebahagiaan kalau yang engkau sedekahkan hanyalah sesuatu yang tidak kau sukai. Iya, berat tapi emang. Berat emang kalau misalnya ngasih baju yang disukai berat. Biasanya yang disukai masih dipinggirin. Karena masih dipakai ini ya. Ini udah nggak dipakai nih, baru saya dekahin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah, kalau tadi kita mendengarkan atau melihat atau menyaksikan tayangan yang seru gitu ya, yang bikin kita ketawa. Nah, tayangan yang berikut ini atau berita viral yang kedua ini bikin kita gemes. Ini beritanya tentang satu keluarga ditemukan tewas. Tewas kenapa? Ini di tayangannya. Auzubillahi min dzalik, astagfirullahalazim. Ini apa pikiran ini Ustaz Hilman nih kalau ngelihat, maksudnya yang bisa ngeracunin itu adalah keluarganya sendiri, anaknya sendiri, atau adiknya sendiri, atau kakaknya sendiri. Mohon izin menjelaskannya nih. Iya, ini peristiwa yang sangat miris ya. Maka kita harus ambil pelajaran. Pendidikan keluarga itu menjadi penting, Mas Fadli. Bahkan saking pentingnya pendidikan tentang keluarga, Allah ingatkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari siksa api neraka. Maka ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita. Orang tua harus memastikan pendidikan anaknya. Pendidikan yang baik, pendidikan agama sejak dini, ini penting dihadirkan di keluarga. Dan seorang anak juga harus diberikan pendidikan tentang berbakti dan memuliakan kepada orang tua. Jadi antara orang tua dengan anak itu saling mengerti gitu, saling memahami, sehingga tidak ada kekecewaan yang berlebihan yang pada akhirnya mengantarkan perbuatan yang buruk seperti yang kita saksikan di atas. Betul. Jadi kita tidak bisa hanya salah satu melihatnya ini salah siapa, tapi yang jelas ini pelajaran, ini evaluasi bersama bahwa pendidikan keluarga itu sangat penting. Betul. Jadi menjaga perasaan dari anak juga sebagai orang tua ini kita juga sangat penting ya. Karena mungkin kita salah ngomong atau apa. Nah, anak ini kalau pendidikan agamanya kurang, berbuat yang tidak seharusnya, nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih jamaah.
Kita coba bahas dulu deh ya tentang apa sih yang mau kita bahas tema kita pagi hari ini. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang dimuliakan Allah, terutama para ibu-ibu yang lagi menyaksikan atau para wanita lainnya yang sangat dimuliakan Allah. Ternyata banyak banget ya kalau kita bilang masalah di Al-Quran ini, ternyata Al-Quran ini sangat memuliakan wanita. Nah, sekarang bicara masalah adab zaman sekarang ini, kalau kita ngelihat nih, mohon maaf sebelumnya, banyak orang-orang yang kadang-kadang adabnya kepada wanita ini kurang baik. Nah, hari ini mudah-mudahan dengan menyaksikan Islam itu indah, perempuan ini kembali sangat dimuliakan di keluarganya, di sekitarnya, di lingkungan dan lain-lain. Makanya kita bahas aja langsung, temanya adalah jangan remehkan adab kepada wanita. Alhamdulillah. Masya Allah. Karena kalau dikatakan wanita ini kan bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa, Mas Fadli. Betul. Jadi kita mau nanya sama guru-guru kita tentang wanita yang bekerja gitu. Nah, banyak. Nah, ini bahkan sering jadi perdebatan. Betul. Karena mohon izin nih, mungkin buat Bunda Tutip, Baik, wanita yang satu-satunya ada di sini gitu ya. Tapi kalau di rumah banyak, mohon izin sebelumnya. Iya, Nah, ini Kak kan Fadli. banyak perempuan yang mungkin karena suaminya atau mungkin karena orang tuanya, Iya. faktor ekonominya kurang mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka, sang istri ini akhirnya harus bekerja atau sang anak ini harus bekerja. Iya. Tapi di syaratnya pekerjaannya ini harus menggunakan celana. Nah, bagaimana nih yang salah kantornya atau yang salah yang ambil kerjaan? Mohon izin Baik, penjelasannya, mohon Fadli. izin Pak Kiai Hilman, Ananda Ustaz Syam dan Kak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanallah, pagi yang cerah ini tepatnya di hari Rabu tanggal 30 bulan November 2022 kita dipersatukan di dalam Islam itu indah. Luar biasa pertanyaan dari Kak Fadli, bagaimana jikalau seorang wanita itu bekerja dan diwajibkan untuk menggunakan celana. Pertama, celana kan tipenya ada bermacam-macam. Ada celana pendek, Ya. ada celana panjang. Betul. Nah, ini dalam Islam itu bagaimana hukumnya jikalau perempuan itu kemudian bekerja dan di dalam pekerjaan itu memang terpaksa harus menggunakan celana panjang. Pertama, kita sikapi dulu yang positif. Jangan dulu langsung negatif. Kenapa? Bisa jadi dengan menggunakan celana panjang itu, pertama, agar langkah itu agak bebas, bisa bergerak kemana, ke sana, ke sini. Artinya begini, ketika kita menggunakan pakaian atau busana, itu harus sesuai dengan porsinya. Namun, Al-Quran mengajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 59 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafuran rahima. Subhanallah, di sini Allah menginginkan agar perempuan itu tertutup auratnya. Kenapa? Karena memang menutup aurat hukumnya wajib. Ketika kita dihadapkan dengan satu pekerjaan yang mengharuskan menggunakan celana panjang, yang ditanyakan boleh atau tidak. Kalau celana panjangnya tidak membentuk lekuk tubuh wanita dan celana panjangnya memang dalam busananya ke bawahnya itu agak panjang ya, menutup daripada pinggul, punten. Kalau memang itu darurat, kita lakukan karena memang satu-satunya pekerjaannya itu. Tapi kalau untuk berbusana kita sehari-hari, kalau bisa yang longgar, yang tidak mengundang daripada aurat, karena aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan ini adalah merupakan kewajiban bagi kita seorang wanita muslimah, kalau dimanapun berada kita harus menutup aurat. Dan ini pelan-pelan,
tidak bisa kita langsung dijas begini haram ini, tapi lihat dulu ya bagaimana kalau kedarurat kan barangkali itu untuk mencari Tapi nafkah. kalau misalnya pergaulan gitu dengan bisa. teman-teman yang Iya. bukan mahramnya satu kantor, karena memang dia nggak ada, wah ternyata semua di sini laki semua, dia doang perempuan. Nah, itu Iya. bagaimana tuh, Bun? Kalau seperti itu ya kita harus jaga sikap juga, dan kita lihat busana yang terpenting karena kan itu aurat bisa menimbulkan fitnah betul, juga. betul. Karena memang zaman sekarang tuh ngeri banget Ustaz Syam. Subhanallah. Ustaz Hilman. Yang namanya kantor itu juga kayak semacam ada percintaan di kantor. Wah, ada yang temannya Cinlok ngambek gitu ya. karena suaminya jemput. Lah, kok gitu gitu. Nggak, ini kejadian memang Iya, seperti karena itu. kalau dibilang suami ini kan bukan hanya adab seorang wanita bagi dirinya sendiri, tapi ada juga adab seorang suami terhadap istrinya. Nah, benar juga ini yang tuh. biasanya yang terjadi nih, tidak mendapatkan kelembutan di dalam rumah, akhirnya dapat kelembutan di luar rumah. Aduh. Waduh, jadi nih adabnya selanjutnya adab suami kepada istrinya nih. Nah, Mas tapi Fadli. ada juga banyak memang, mungkin bukan ada juga ya, banyak. Coba kalau jamaah di rumah saya tanya, kalau suaminya lagi kesel sama ibu, panggilnya apa ke ibu? Ada yang manggil, Ndut, sini Ndut. Gitu ya. Maaf, astagfirullahaladzim. Karena istrinya dulu waktu nikah kurus. Allahu Setelah nikah Akbar. gendut, dipanggil Ndut, sini Ndut gitu ya, saking Padahal keselnya. gemes gitu. Iya, nah ini kan nggak boleh menyakiti hati. Ada juga yang istrinya gemuk-gemuk, cungkring di sini. Astagfirullahaladzim. Nah ini adabnya laki-laki kepada wanita nih, terutama suami kepada istri, Ustaz Hilman. Iya. Apa yang harus dijaga nih? Mohon izin lisannya, Masya Allah, silakan Masya Allah. penjelasannya. Baik, terima kasih Bunda Tuti, mohon izin, Silakan, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adab selanjutnya yang harus diperhatikan kepada seorang perempuan adalah menjaga ucapan dan perkataan kita. Masya Allah. Perempuan itu lemahnya di telinga. Jadi apa yang didengarkan di telinganya itu akan mudah masuk ke dalam hatinya. Maka hati-hati kalau bicara dengan perempuan. Harus memastikan pilihan katanya, harus memastikan bagaimana nada yang disampaikannya, karena itu mempengaruhi bagaimana daya tangkap dia memahami konteks yang disampaikannya. Maka hati-hati dengan lisan. Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ada seseorang yang karena tidak berfikir ketika bicara, ujungnya apa? Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi perempuan. Perempuan itu sosok yang penuh kelembutan. Maka ketika bicara kepada perempuan harus dipastikan kelembutannya, harus dipastikan bagaimana cara kita menata katanya, karena itu akan membahagiakan dirinya. Maka mohon maaf, tidak boleh body shaming. Nggak Walaupun ke istri ya. Nggak boleh. Boleh. Tuh Ustaz Syam. Itu Ustaz Syam. Apa mentang-mentang udah kelamaan. Udah lama kan. Nggak boleh Yang baru. membandingkan istri kita dengan orang lain. Iya. Ojo dibandingke, jangan dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena itu menyakiti hati. Bener. Kadang ada yang bilang begini, ya ngomongnya gitu, bunda teh olahraga tuh lihat tetangga sebelah meni cantik. Tapi dia Ini nyuruh Ustaz Hilman? bukan dicontoh. Dia nyuruh olahraga, bagus nggak? Bagus. Bagus. Tapi caranya salah, bikin sakit hati. Oh, iya, kan? iya, betul. Contoh, kalimatnya sama, tapi nadanya beda, jadi lain arti. Contoh, bunda, ini jambu monyet. Enak ya? Iya. Tapi kalau kalimatnya diganti dengan nada yang beda juga. Dipisah pakai koma. Bunda, ini jambu, monyet. Nah, beda kan? Nggak mungkin begitu. Nggak mungkin, Nggak ya. mungkin, itu nggak boleh. Jadi pilihan kata ini dipastikan. Karena perempuan itu lemahnya di telinga, berarti pastikan setiap yang didengarkan di telinganya adalah kebaikan-kebaikan. Maka sering kita bahas di sini. Ada 3 an yang disukai oleh istri, oleh perempuan. An yang pertama apa Mas Fadli? Pujian. An yang kedua perhatian. Betul. An yang ketiga transferan. Ya. Iya, itu dia. Semua dipakai an lah ya. Iya. Akhiran an semua itu. Iya. Maka ayo belajar menjaga hati perempuan dengan memastikan kalimat yang keluar di lisan kita laki-laki adalah kalimat yang baik. Puji dia, sayangi dia, perhatikan dia. Maka insya Allah itu di antara adab kepada seorang perempuan yang harus kita jaga. Sehingga
tidak akan ada keburukan yang muncul. Karena biasanya kalau sakit hati sudah ada di sini, bagi seorang perempuan mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Masya Allah. Sakitnya mungkin ia hilang, tapi rasanya masih ada dari waktu ke waktu. Masya Allah. Semoga Allah menjaga Ustaz kita. Hilman, udah berapa tahun menikah? 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah. Ustaz Syam baru? Baru setahun. Nah, itu. Baru setahun ya, Ustaz Syam ya? Baru setahun. Udah pernah ditanyain sama istri belum? Kamu masih sayang nggak sama aku? Nggak pernah ditanya langsung. Kamu kayaknya udah nggak sayang. Lebih parah lagi. Langsung diponis. Ditembak gitu. Nah. Makanya berarti kita kurang perhatian. Iya. Masya Tapi Allah. Bunda izin nih, Bunda nih. Iya. Ya, Bunda Tuti tahu nggak nih video yang lagi viral sekarang? Nah, nu kumaha? Ayo mah Emang ayah? nyata. Nu mana videona? Nyata duka. Ayah tuh biar HP Ustaz Tuti. Oh, yang atuh ningali kumaha? Upami aya makin dipasihan. Oh, yang ninggalkeun aya. Upami aya Ustaz Syam, ini bisa Ustaz Syam istrinya kan tinggal di Video Bogor. nggak tahu, nggak Kabar bisa, teh nggak ngerti. kapan teh masihan padio tapi Oh, dia teh muhun. muhun. Tapi nu kabari kumakeun, nu kumakeun. Kayak atunya punten orang tinggal di dia insya Allah. Muhun. Punten gimana kalau kita lanjutin aja pakai bahasa Indonesia? Ya, Oh, iya. jangan pakai bahasa Sunda. Masya Allah. Saya Nggak ada kurang yang ngerti nih. atos. Iya, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islami Tindak Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kumaha engke. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tindak, jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah jangan remehkan adab kepada wanita. Oh, karena imbasnya banyak nih. Yang pertama, tadi ya sudah dibahas sama guru-guru kita di segmen sebelumnya. Menjaga adab berpakaian terutama kepada yang bukan mahram. Yang kedua, menjaga adab dalam perkataan dan juga ucapan. Nah, ini nanti ada efeknya lagi nih di akhir nih. Makanya jangan pindah channel dulu sampai selesai Islam itu indah. Nah, sebelum kita lanjut, saya ada sebuah video tayangan ya tentang anak-anak zaman sekarang nih yang enggak punya adab. Ini di tayangannya. Minzalik, pengen kita getok aja tuh anaknya kita datang sana gitu ya. Karena memang kalau kita ngeliat orang tua digituin sama anak pasti kita sakit hati gitu loh. Walaupun kita bukan anaknya atau mungkin kita bukan orang tuanya. Nah kalau kita lihat dari video tadi nih Ustadz Syam nih ya. Ini kan kalau boleh dibilang bahwa anak-anak zaman sekarang ini atau mungkin zaman milenial ini kurangnya memiliki adab terhadap orang yang lebih tua. Kalau dia bisa memperlakukan itu kepada ibunya, nauzubillah min zalik, apalagi kepada orang lain, Ibu yang lain. ya, atau mungkin kepada wanita lain Allahu yang tidak dia Akbar. kenal, yang orang dia kenal yang melahirkan dia jadi dia bisa melakukan seperti itu. Nah, seharusnya seperti apa nih ya adab seorang anak atau adab anak ini mengurus orang tua yang usianya makin senja, terutama mengurus ibu. Karena kita tahu orang makin tua nih makin kayak anak kecil. Banyak banget permintaannya dan sakit hatinya gampang. Mohon izin penjelasannya. Tapi guruku Ustaz Hilman, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua dan para anak soleh yang insya Allah berusaha untuk beradab sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita kembalikan kepada Islam. Karena kalau kita bicara tentang adab, masing-masing daerah beda-beda mungkin. Di daerah Pulau Jawa mungkin masih ada istilah mencuci kaki orang tua. Di daerah lain mungkin tidak seperti itu. Mungkin di daerah mungkin orang-orang yang di Pulau Jawa mungkin ada yang berjalan dengan lututnya di hadapan orang tua. Mungkin daerah lain tidak seperti itu. Namun kalau kita kembalikan kepada Islam, Nabi SAW secara, makanya agama kita itu disebut agama ummi. Apa ummi artinya ummi? Ummi itu bukan tidak tahu apa-apa, tapi lugu gitu. Jadi subhanallah, ketika kita berbicara tentang syariat Islam, maka yang pertama, apa yang perlu dilakukan seorang anak beradab kepada orang tuanya, utamanya ibunya yang sudah berusia senja ketika merawatnya. Tentu saja Al-Quran mengatakan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, berbuat ihsan. Ihsan itu adalah sesuatu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestilah seorang anak berbuat baik kepada ibunya adalah dengan cara sesuatu itu diyakini bahwa ini adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dilihat oleh ibu, tapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika menghadapi orang tua, apa adabnya? Jangan pernah berdebat dengan mereka dengan mengatakan fala tanharhuma,
Jangan engkau berkata-kata atau membentak mereka. Subhanallah. Wa qul lahuma qawlan karima. Yang ketiga, ucapkanlah sesuatu hanya perkataan yang mulia. Yang keempat, adabnya masih berkaitan dengan ayat ini, wakhfid lahuma. Kemudian rendahkan dirimu di hadapannya. Subhanallah. Apa yang direndahkan? Mungkin pendidikanmu lebih tinggi, merendahlah di hadapan keduanya. Mungkin uangmu lebih banyak, merendahlah di hadapan keduanya. Mungkin kehebatanmu lebih besar, powermu lebih besar, tapi di hadapan keduanya rendahkan dirimu. Wa qur rabbirhamhuma. Kemudian adab yang kelima adalah mendoakannya. Kemudian masih ada lagi ayat yang lain. Banyak ternyata dalam Al-Qur'an yang mengajarkan kita agar beradab kepada orang tua kita. Kemudian yang keenam, ketika berhadapan dengan seorang wanita, utamanya ibu kita, apa? Anishkurli wali walidaik. Pandai-pandai berterima kasih kepadanya. Karena Allah katakan, Nabi katakan, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab selanjutnya kepada orang tuanya adalah pandai-pandai berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Dan Nabi katakan nih, laisa minna, bukanlah di antara golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Jadi mesti memuliakannya. Allah taala. Ada yang pada nanya, kenapa kok Trans TV di rumahnya nggak dapet tiba-tiba signalnya? Allah mungkin coba harus di setting ulang kali ya. Apalagi untuk orang tuanya. Iya, lagi nonton Islam itu Indah, tiba-tiba kok nggak ada hari ini gitu katanya. Tetap tayang kita insya Allah. Masya Allah. Jadi biasanya kalau orang tua yang melahirkan kita masih bisa pandang, Mas Fadli. Betul. Nah ini ada orang asing tapi ternyata dia adalah mertua. Kenapa mertua perempuan lebih cerewet daripada mertua laki-laki? Jangan gitu Ustaz Syah. Biasanya. Kemarin mertuanya Ustaz Syah ketemu saya baik banget kok. Enggak, ini pertanyaan menuju tausiah. Kirain curhat. Iya. Saya mertuanya lagi nonton, orangnya baik, sama saya juga baik ya kan. Ngobrol nih Mas Fadli. Saya juga kaget barusan kirain curhat kok. Kok sesat? Berizingan tausiah nih. Iya. Tapi ini sering terjadi nih. Iya, apa gimana nih? Bunda ya, Bunda Tuti. Wanita sama wanita terutama, Iya. kayak mertua perempuan sama menantu perempuan. Kadang-kadang suka nggak cocok. Nah, mungkin itulah perannya kita sebagai anaknya atau suaminya si istri ini atau anaknya itu ya yang bisa menengahi antara keduanya. Atau bagaimana? Mungkin dari Bunda ada solusi. Baik, Kak Fadli, terima kasih pertanyaannya bagus. Mohon izin Kak Hilman dan juga Ustaz Syam. Yeah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Antara anak dan juga orang tua. Ketika anak memiliki pasangan, ini dikatakan sebagai menantu. Kalau orang tua dari suami kita disebut sebagai mertua. Nah, bagaimana seorang istri yang baru masuk ke dalam keluarga baru? Pertama, kita harus beradaptasi tentunya. Kenapa? Karena memang ketika kita dipersatukan dalam ikatan pernikahan atau akdun nikah, maka disitulah kita harus menerima segala kelebihan dan juga kekurangan. Kita menikah itu bukan menikahi hanya mencintai satu orang, suami kita, catat. Tetapi kita juga mencintai seluruh keluarga besarnya. Maka ketika kita menikah itu, pastinya kita akan memiliki orang tua yang baru, suami kita pun akan memiliki orang tua yang baru. Bagaimana dalam pergaulan keseharian antara menantu dan juga dengan mertua? Biasanya ada, tadi kata Mas Fadli, ada yang cocok, ada yang tidak. Betul. Ini kalau kita mau berkenalan dengan keluarga baru daripada suami, pastinya seorang suami sebelum masuk ke ranah kita keluarga nanti resmi akan diceritakan, akan digambarkan. Ini ibu saya seperti ini, ayah saya seperti ini, kakak saya seperti ini. Nggak apa-apa kita beritahukan supaya ketika masuk ke dalam keluarga tidak kaget. Karena yang paling susah itu adaptasi. Kan kita dididik oleh orang tua kita dengan didikan yang lembut misalkan, dengan didikan yang enak gitu. Tetapi ketika kita masuk ke keluarga suami ternyata berbeda. Nah, disitulah kita harus ikhlas menerima dan kita belajar. Dengan belajar step by step to build by degrees. Artinya sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan memahami. Karena kita cinta kepada orang tua, kita memuliakan kepada orang tua, maka kita berakhlaklah kepada orang tua. Jangan mentang-mentang kita menjadi menantu baru,
Jangan seenaknya, Ya, jangan menantu wanita, disamakan. menantu Jangan wanita. disamakan antara kehidupan kita di keluarga kita dengan kita tinggal di rumah mertua. Maka yang paling tepat kalau kita sudah menikah, bagusnya berpisah. Bukan kita berpisah dari orang tua, ingin menjauh dari orang tua, namun lebih baik misalkan kita ngekos berdua atau mengontrak berdua. Belajar, kan rumah tangga itu rumah kita meniti dari tangga 0, 1, 2, 3. Kalau kita hidup berdua, kita bisa memastikan kebahagiaan kita berdua kita ciptakan. Kalau kita masih tinggal dengan mertua, punten, bisa jadi kita juga salah paham. Bukan karena mertua cerewet, bisa jadi juga perbuatan kita, akhlak kita yang kurang berkenan. Atau misalkan mertua itu bukan cerewet, mau ngasih tahu hal yang kurang berkenan atau mau membantu, bukan mau ikut campur. Jadi di sini biasakan positif thinking, gitu ya. Bunda, kok penjelasannya gitu sih? Iya. Kenapa begitu? Karena memang kalau jadi Maksud saya bagus penjelasannya. gitu teh meniruan. Dia udah kaget aja. Enggak, tapi kalau Bunda Tuti yang ceramah, kita Iya. kayak dinasehatin Sama betul ibu ya, gitu ya. Kayak Kalau ibu. saya kayak curhat. Tuh kan, pasti ujungnya ke situ. Udah tahu mertua sensitif, ngomongin begitu lagi. Kita lanjut jamaah ya. Oke. Waktu kita membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tindak. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita bahas pertanyaannya. Yang pertama kita baca dulu ya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, waktu itu saya lagi jalan, tiba-tiba teman saya yang perempuan berhenti dan bilang kalau kita baru saja setelah jalan kaki, baru bisa jalan setelah laki-laki jalan ya. Dia bilang kalau kita baru bisa jalan setelah laki-laki jalan dan kita nggak boleh jalan di depan laki-laki. Lah, Ustadz Ustazah, kalau kita lagi di pusat perbelanjaan, gimana ceritanya? Yang ada kita nggak jalan-jalan dong, ya. Karena kan banyak laki-laki dan perempuan di sana. Tapi emang kenapa sih kita perempuan nggak boleh jalan di depan laki-laki, Ustadz Ustazah? Nah, ini mungkin dijawab santai nih Ustadz Syam. Kenapa nih? Salah satunya itu dicontohkan oleh wanita yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa alaihissalam pelarian dari Mesir ke Madian. Jadi ketika bertemu dua orang wanita ini, Nabi Musa alaihissalam yakni tidak membiarkan mereka jalan di depan Nabi Musa karena dikhawatirkan melihat daripada wanita tersebut. Tapi kalau laki-lakinya bisa menjaga pandangan, tidak memandangi lekuk tubuh daripada perempuan tadi atau misalnya bisa menjaga dirinya, maka kita lihat kondisional sih sebenarnya. Kalau misalnya di belakang bahaya, kalau dia dulu kan kita diajarin nih kalau berangkat umroh atau berangkat haji, jangan pernah perempuan duluan naik taksinya, laki-laki belakangan. Takutnya kalau perempuan dibawa kabur. Atau jangan perempuannya telat turun dari taksinya, duluan laki-laki nanti dibawa kabur. Jadi kondisional sebenarnya, tapi lebih aman memang ketika perempuan itu di belakang. Betul. Ya, Bunda Tuti punya pendapat sendiri nih. Kalau atau bagaimana menurut tambahan? ajaran Islam sih memang ya, kita itu kan ada adab. Ada adab, ada akhlak, ada etika, ada moral. Yes. Nah, itu kita harus tahu. Maka ketika kita berjalan di depan ada laki-laki, bagusnya kita ke belakang. Itu kan kondisional. Kalau berada di mana posisinya. Kalau sedang berada di satu ruangan, memang di ruang pekerjaan, dan memang sudah terbiasa, dan ada pekerjaan yang harus diambil, yang harus kita cepat-cepat, nggak apa-apa. Kita duluan, karena ada yang harus diambil. Ya, tapi kalau misalkan dalam berjalan di yang normal, atau bagusnya kita di belakang. Mungkin kalau di tempat yang sepi, ya biarkan laki-laki duluan. Betul. Tapi kalau di tempat yang Menghindari rame fitnah. sih, yang nggak ada masalah. Iya. Ya. Masa mau nggak jalan-jalan diem doang gitu ya? Oke, terima kasih banyak Sama-sama, Bunda Pak Ustadz Fadli. Syam atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya greget dengan calon imam saya. Dia sampai sekarang belum melamar saya. Apakah ada adab seorang wanita melamar laki-laki lebih dulu? Kan zaman sekarang udah beda nih, nggak kayak zaman dulu. Dan si calon imam selalu bilang belum ada uang buat melamar saya. Malah ngajakin pacaran terus. Kalau kayak gini mendingan mundur apa aku lamar aja langsung lah. Hebat nih. Keren nih ya. Gimana Masya Ustadz Hilman Allah. dijawab? Baik, mohon izin Ustadz Tuti, Mohon, Ustadz Syam, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cinta itu adalah rasa yang diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Laki-laki, perempuan punya rasa cinta itu.
Kalau tidak ada rasa cinta dipertanyakan manusianya. Iya. Maka kalau ada seorang perempuan mencintai laki-laki, boleh. Laki-laki mencintai perempuan, boleh. Tidak ada yang salah dengan cintanya. Yang seringkali salah adalah cara kita mengekspresikan cinta itu. Yang membuat kita terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik. Terkait pertanyaan di atas, boleh tidak perempuan mengungkapkan perasaan lebih dulu kepada seorang laki-laki? Jawabannya boleh, dengan syarat. Yang pertama, perempuan bisa langsung mengungkapkan perasaan kepada laki-laki, tapi dipastikan dua hal. Satu, laki-laki apa dan laki-laki seperti apa yang layak kita lamar seperti itu. Oh iya benar. Ya kalau laki-lakinya kurang akhlak, gitu. Kurang laki, kurang akhlak. kurang akhlak, kurang agama, kurang baik, ya untuk apa? Dan ini dicontohkan oleh Sayyidatuna Khadijah alaihissalam ketika beliau mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dikisahkan yang pertama kali mencintainya adalah Khadijah? Maka Khadijah kemudian menyampaikan kepada baginda Nabi, aku tertarik dengan akhlakmu, aku tertarik dengan perangaimu, aku tertarik dengan apa yang kau tampakkan dalam hidupmu. Maka Khadijah mengungkapkan, aku mencintaimu. Singkat cerita, Nabi sampaikan kepada pamannya, kemudian pamannya mengantarkan Nabi untuk melamar Khadijah. Masya Allah. Jadi perempuan boleh, tapi dipastikan laki-lakinya yang seperti apa. Dan yang kedua, perempuan pun ketika mengungkapkan perasaan, jangan merendahkan diri kita di hadapan laki-laki. Jangan seakan-akan karena kita cinta banget sama dia, kemudian kita memberikan apapun sebelum pernikahan. Nauzubillah. Jangan. Dan yang kedua, boleh seorang perempuan mengungkapkan perasaan kepada laki-laki dengan cara apa? Menggunakan perantara, menggunakan wasilah. Siapa? Boleh keluarga, boleh sahabat, boleh guru. Makanya mohon izin, ini ada Bunda Tuti di sini. Tanya ke Bunda Tuti. Iya. Ustazah Tuti, ada enggak mahasiswi IIKI atau mahasiswa PT IKI? Iya kan? Barangkali ada nih calonnya begini. Biasanya kalau berangkat dari guru itu akan diterima dengan baik. Benar. Karena guru pasti memilih mana yang baik gitu ya. Nah, oleh karena ini catatan bagi setiap perempuan sebaiknya punya murabbi ya, punya guru, punya pembimbing, agar kemudian kita bisa mengarahkan kehidupan kita lebih baik, nggak galau lagi, nggak gelisah lagi. Karena kalau ada guru, maka guru itu yang akan menuntun pada kebaikan. Jadi boleh perempuan mengungkapkan perasaan kepada laki-laki. Satu, boleh langsung tapi dengan adab yang baik. Dan yang kedua, melalui perantara. Iya. Awalnya mungkin laki-laki modal dengkul. Setelah nikah ternyata dia kerja keras. Iya. Akhirnya jadi sukses juga. Dan ya kan? jangan melihat kondisi laki-laki saat ini. Iya. Tapi lihatlah potensi rezeki yang akan dia dapatkan ketika di waktu yang akan datang. Gitu Ustaz Syah, mantap. Dan salah satunya jalur rezeki itu adalah ketika kita membantu orang lain. Masya Ada informasi, Allah. jamaah kami tim Islam itu Indah mengajak seluruh jamaah untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa di Cianjur melalui dompet amal Transmedia yang bisa dilihat di gambar berikut ini. Wah, Masya Allah. Atau bisa juga melalui di link http://dtk.id/donasi bencana. Masya Allah. Jadi gak usah perlu lihat nilainya berapa, yang penting niat keikhlasannya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Jangan remehkan adab kepada wanita. Nah, tadi sudah dibahas, ada 4 sama guru-guru kita ya. Ini Masya Allah, yang pertama tadi menjaga adab berpakaian terutama kepada yang bukan mahram. Yang kedua menjaga adab dalam perkataan dan ucapan. Yang ketiga tadi mengurus dan merawat orang tua di usia senja. Yang keempat adalah adab mertua perempuan dan menantu perempuan. Subhanallah. Bukan hanya kepada orang tua, Betul. tapi kepada saudara. Karena walaupun saudara ini adalah mahram, tetap ada adabnya seorang wanita. Oh gitu. Tuh. Jadi Iya adab dong. antara saudara perempuan dengan dia dengan saudara laki-laki. dengan saudara, maksudnya gini, saudara perempuan atau walaupun bukan saudara sejenis, itu ada batasan aurat juga. Ada Ustaz dong. Hilman? Oh gitu. Mohon izin penjelasannya kalau kayak gitu. Iya. Tafadhal. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Ustazah Tuti, mohon izin, Ustaz Syah, Mas Fadli. Jamaah Islam itu Indah yang dicintai Allah,
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adab selanjutnya yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan adalah menjaga auratnya bukan hanya kepada selain mahramnya, tapi juga kepada mahramnya. Oh. Jadi tetap seorang perempuan harus menjaga. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat aurat laki-laki. Dan juga tidak diperbolehkan seorang perempuan melihat aurat perempuan. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dalam selimut yang sama, dan tidak boleh juga perempuan berduaan di selimut yang sama. Nah, kenapa ini penting untuk dihadirkan? Agar menjadi hijab, agar menjadi penjaga, agar menjadi pelindung, sehingga tidak masuk kategori nauzubillah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pentingnya menjaga aurat sangat jelas dalam Al-Qur'an. Kita bisa buka di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kita bisa buka surat Al-A'raf ayat 26. Kita bisa buka surat An-Nur ayat 31. Itu jelas bagaimana seorang perempuan harus menjaga aurat. Tetapi juga yang paling penting untuk kita pastikan adab juga kepada seorang perempuan. Makanya kalau perempuan itu sudah beranjak dewasa tuh, dia punya teman kan Mas Fadli? Termasuk kita ya Mas Fadli punya anak yang sudah mulai, anak perempuan yang sudah mulai remaja tuh. Kita harus pastikan dia mainnya sama siapa, dia mainnya di mana. Kalaupun dia mengerjakan kerja kelompok dengan teman perempuannya, sebaiknya di di ruangan yang kita bisa lihat, yang bisa kita perhatikan. Agar apa? Agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi gitu. Dan ini juga menjadi adab dalam pertemanan antara seorang wanita, ya kan? Menjaga aurat, ya, semua anggota tubuhnya kemudian dijaga dan dipastikan, termasuk juga menjaga perkataan kepada teman perempuan lainnya. Ya kan, kadang-kadang yang namanya perempuan kan mudah baper ya. Iya nggak sih? Jadi kalau nggak terjaga itu, cara dia memastikan setiap kalimat yang keluar juga bisa berbahaya gitu. Bener. Maka memahami aurat ini adalah memahami bagaimana seorang perempuan menjaga kehormatannya. Bagaimana seorang perempuan menjaga kasih sayang yang Allah berikan kepadanya dengan tubuh yang indah yang Allah persembahkan. Saya seringkali mengibaratkan perempuan itu layaknya mutiara berlian. Hanya orang yang pantas untuk melihat dan mendapatkan mutiara berlian itu. Maka jangan mudah untuk kemudian mengumbar aurat kita. Jangan mudah untuk memperlihatkan berlian mutiara kita. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan orang yang pas untuk melihat itu semua. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Bahwa dalam berhubungan, bahwa dalam bersahabat, antara perempuan dengan perempuan juga harus menjaga adabnya dengan memastikan auratnya terjaga. Insya Allah jika ini yang dihadirkan, maka perempuan akan terlihat lebih elegan. Dan ingat, rasa malu itu adalah kekuatan seorang perempuan. Maka dipastikan seorang perempuan memiliki rasa malu yang tinggi, sehingga malu itu menjadi kekuatannya, menjadi perempuan yang lebih baik. Dan jangan sampai salah bergaul. Zaman dulu kita khawatir laki-laki ya kan mencintai sesama jenis. Sekarang perempuan juga banyak, nauzubillah min dzalik. Makanya kita tuh harus jaga banget di benar Ustaz Syam. Apalagi nih Ustaz Hilman, bunda yang punya anak kita nih. Termasuk yang dijaga itu kan ucapan ya. Oh bisa jadi. Iya, karena kalau kita laki-laki ketemu sama laki-laki paling kita ngomongin Cristiano Ronaldo, Messi, politik, bola gitu ya kan. Gitu. Tapi kalau perempuan kadang-kadang kalau ngobrol nih bunda ya, bablas gitu subhanallah. Semuanya diomongin. Bahkan yang tadinya nggak mau diomongin jadi diomongin. Si Anu itu kemarin saya lihat dia bawa tasnya bermerek. Tapi kayaknya itu palsu deh. Jadi gosip. Nah ini nih, ini dia nih yang harus kita bahas nih. Masya Allah, mohon izin Kak Fadli, Ustaz Syam, dan juga Kak Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau lebih baik diam. Bagaimana cara kita mengontrol lidah? Jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang tidak bernilai positif. Siapa lawan bicara kita? Perempuan dengan perempuan ini nih, makanya kita bahas hari ini, pagi ini apa saja nih? Tentang adab-adab wanita. Ada berbicara, ada memperlakukan menantu kepada mertua. Orang tua juga sebagai yang harus kita hormati. Dalam berbicara ini nih yang khawatir perempuan ini biasanya suka kebablasan yang tadi katakan sama Ustaz Syam. Yang pertama, ketika kita berbicara itu
dipahami dulu kita akan berbicara apa. Dipikirkan dulu baru berbicara. Jangan berbicara dulu baru berpikir. Yang kedua, ketika kita berbicara dengan sesama wanita, lihat situasi, kondisi yang diajak bicara itu sedang happy, sedang bahagia, apa sedang bersedih. Kita kan bisa lihat dari raut wajahnya. Jangan sampai kita banyak bicara dan juga banyak bercoloteh. Jangan juga kita itu apa orang berbicara langsung disautin, lagi berbicara langsung disautin. Terkadang kita jadi risih ya. Nah itu kita adab berbicara itu harus dijaga. Karena kita sebagai perempuan muslimah sebaiknya itu akhlak ketika berbicara itu kita dengarkan. Ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Jangan dua-duanya berbicara. Pilih kalimat yang baik, pilih kalimat yang tepat. Dan jangan juga kita kalau berbicara tuh kalau orang belum tersinggung ya, sampai kan nukik terus dicari itu orang sampai ada ketika berbicara tuh kebablasan, nggak begini nggak begitu, nggak ada hujan nggak ada angin, saking seringnya ngomong kebablasan berbicara, tidak dipikir orang yang diajak bicara itu pasti ingat apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan. Maka ketika kita berbicara lihat siapa yang diajak bicara. Seorang pembicara disebut komunikator. Orang yang diajak bicara sebagai komunikan. Maka disitulah kita harus terampil menjaga emosi kita. Jangan ingin kita ingin didengar terus. Karena kita terkadang orang itu harus mendengarkan kita. Belum tentu orang juga yang kita ajak bicara itu berkenan dengan ucapan kita. Maka di sini bicaralah secukupnya. Kalau ucapannya yang tidak bermanfaat, Nabi mengajarkan, wahai perempuan, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya deh pokoknya jangan perempuan-perempuan aja. Tapi ini memang dikhususkan untuk perempuan. Bicara itu dipilih dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Kalau bisa, bicara itu yang bisa menimbulkan kebahagiaan, ketenangan, dan motivasi. Jangan sampai kita berbicara menghina, kemudian menghujat, melihat orang tuh dari bawah sampai atas sampai bawah, terucap apa yang dilihat diucap. Jangan begitu ya. Makanya kita belajar hari ini bagaimana adab seorang wanita dalam berbicara. Allah mengatur dalam Al-Quran. Makanya Bunda menemukan di dalam desa itu ada qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan azima. Kita ikuti apa yang diberikan petunjuk dalam Al-Quran. Oh, jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang golongan kaum-kaum yang gak asik ini atau so asik ini, bukan cuma hanya dari laki-laki aja ya. Jadi dari perempuan juga ada ternyata yang so asik gitu ya. Nyamber-nyamber baik. Iya. Nih, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, yang terutama ibu-ibu yang banyak pengajiannya. Kita lihat tayangan yang berikut ini yuk. Masya Allah luar biasa ya. Jadi kita harus tepuk tangan juga sama ibu-ibu. Walaupun di pengajian ibu-ibu ini masih ingat anak dan suaminya. Iya. Buktinya apa? Masukin tas. Kuenya dibawa pulang semuanya nggak dimakan. Itu salah satunya. Tapi kalau kita masuk ke golongan ibu-ibu nih Ustadz Syam nih Ustadz Syam nih masuk ke pengajian macam-macam jenisnya. Yang dari golongan bawah, menengah, atas dia ada semuanya. Dan ternyata banyak juga ini kadang-kadang jadi bermasalah sama suaminya. Kadang-kadang pulang kajian atau pulang kajian itu nongkrong sama teman-temannya. Ya kan ngopi, lupa. Waduh, udah Isya nih gitu kan. Pulang-pulang. Kajiannya dari zuhur. Nah, ini mau izin nih bicara masalah tentang adab ya buat para wanita yang mengikuti kajian atau mungkin mau cari senang-senang sama teman-temannya itu seperti apa sih seharusnya? Mau izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Satilman, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para wanita yang mana hari ini kita bahas adab seorang wanita. Jangan pernah remehkan adab wanita. Kenapa? Karena ternyata selanjutnya adalah bagaimana ketika seorang wanita beradab ketika keluar rumahnya. Tentu saja tak ada wanita yang keluar rumah tanpa mungkin dengan perhiasannya. Dan ternyata perhiasan terbaik itu adalah ketika seorang wanita memakai perhiasan malu pada dirinya. Jadi Allah itu maha pemalu dan Allah mencintai hambanya yang malu. Karena Nabi SAW mengingatkan kalau kamu tidak punya malu idza lam tastahi ya fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak punya malu, lakukan apa yang engkau lakukan. Maka perhiasan atau pakaian atau make up terbaik bagi seorang wanita adalah sifat malu. Malu untuk mempertontonkan dirinya, malu untuk bermaksiat, malu ketika mempermalukan martabat suaminya, malu ketika berada di antara teman-temannya lalu membicarakan orang lain. Maka perhiasan malu ini adalah perhiasan yang
yang sangat utama dimiliki oleh seorang wanita. Maka adab yang pertama adalah berhiaslah dengan rasa malu ketika seorang wanita keluar dari rumahnya. Yang kedua, tentu saja keluar rumahnya tidak akan pernah boleh dan tidak akan pernah diridhoi Allah Subhanahu wa taala jikalau tanpa seizin daripada suaminya yang bertanggung jawab atas dunia dan akhiratnya. Maka seorang wanita mesti meminta izin kepada suami ketika keluar daripada rumahnya. Ustaz, kan pengajian, suami sudah tahu kalau saya pengajian setiap hari Selasa misalnya, setiap hari Jumat saya pengajian, kayaknya suami udah tahu, nggak usah izin lagi. Memang pengajiannya suami sudah tahu, tapi mampirnya itu loh, ya mampirnya mesti izin juga kepada suami. Jangan sampai mampir ngopi, mampir nongkrong, mampir gibah tanpa suami tahu sebelumnya, akhirnya terlambat pulangnya seperti yang dikatakan guru kita Mas Fadli tadi. Jadi izin itu sangat mutlak bagi seorang istri kalau sudah mempunyai suami. Kalau belum punya suami maka izinnya kepada orang tuanya. Yang ketiga, perempuan keluar rumah mestilah yakni daripada menutup auratnya, karena bukan hanya dia menjaga pandangan tapi juga menjaga pandangan orang lain. Dirinya mesti menjaga pandangan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Bukan hanya laki-laki yang diminta menundukkan pandangan, tapi wanita juga diminta untuk menundukkan pandangannya. Kalau laki-laki biasanya kalau memandang karena memandang wanita gitu ya. Tapi kalau wanita biasanya lebih parah daripada laki-laki. Bukan hanya memandang laki-laki, tapi memandang sesama wanita. Kayaknya KW di atasnya itu. Subhanallah, itu pandangan lebih bahaya lagi. Padahal lagi kajian itu. Kajian. Lihat sebelahnya itu ya kan. Iya. Wih, tas baru itu. Kok kayaknya nggak seperti yang di asli ini Kayaknya KW. Jadi kenapa perempuan juga disuruh menundukkan? Bukan karena syahwatnya kepada laki-laki, tapi karena bahayanya itu ketika dia memandang, dia perhatikan. Dari atas dia perhatikan sampai bawah. Bermerek semua ini. Bermerek semua ini. Wah, dapat duit dari mana nih, berlanjut. Padahal dia nggak punya suami lah. Jadi ternyata banyak di antara kebaikan-kebaikan ketika Islam memerintahkan pasti ada kebaikannya. Jadi segala yang diperhatikan. Tapi yang saya ingin garis bawahi, jangan lupa untuk berhias dengan rasa malu, sehingga keluar rumah tahu apa yang harus dilakukan dan harus ditinggalkan. Allah Ta'ala. Masya Allah. Tapi saya senang sih sama ibu-ibu tadi tuh yang bawa tas gede pada saat kajian, pengajian. Jadi nggak mubazir makanan itu. Subhanallah. Yang nggak dimakan kan Iya. ada benernya. Iya. Dibawa pulang, dimakan sama keluarganya, yang bawain makanan juga dapat pahala. Tapi saran saya kalau bungkus kayak gitu sampai rumah langsung buka. Oh iya, karena takutnya jangan lupa. sampai ganti tas besoknya. Basi. Pasti ada buluk gitu ya kan. Suami nggak makan, anak nggak makan, kue buluk gitu ya. Ya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah ya. Kita lanjut lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetanggaku ada janda. Iya. Ini kita seru kayaknya nih. Hobinya suka mancing laki-laki lain dan bahkan tebar pesona. Bagaimana ya menghadapi tetangga wanita yang hobinya suka menggoda suami orang lain? Bukannya adab wanita itu bisa menjaga atau menundukkan pandangan. Terus kenapa ya sekarang ini banyak wanita di luar sana yang tidak memiliki adab dan harga diri? Apa bisa dibilang bahwa ini tanda kiamat sudah dekat? Wah, dihubungin sama kiamat nih. Bagaimana urusan ini Ustaz Hilman? Agak deg-degan saya jawabnya. Saya punya tetangga juga? Janda? Jangan punya juga, ada deg-degan dia jawabnya. Karena tetangga saya janda gitu kan, gak enak. Baik. Tutupi mohon izin Ustaz Syah, Mas Fadli. Jemaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Semoga kita semua dalam keadaan hati yang penuh dengan ketenangan. Amin. Seorang perempuan tidak boleh mengganggu rumah tangga orang lain. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, bukan golongan kami jika ada seseorang yang merusak hubungan antara istri dengan suaminya dan yang merusak hubungan antara tuan dengan budaknya. Maksudnya apa? Jangan sampai karena ya kita mencintai seorang laki-laki, apalagi laki-laki itu sudah berumah tangga, kemudian kita menebar pesona kepada dirinya, maka dipastikan bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebahagiaan sedangkan di sisi lain ada perempuan lain yang tersakiti hatinya gitu. Maka ini
sebenarnya bukan hanya catatan bagi perempuannya ya, laki-laki juga kadang-kadang suka begitu sih. Iya, Jadi- sengaja dia lewat malah. ya memang ini juga sesuatu yang perlu kita perlu kita lihat gitu. Laki-laki itu kalau sudah menikah kemudian dia karirnya bagus kan terlihat menawan gitu ya. Begitu juga perempuan, biasanya ya jika sudah ditinggal oleh suaminya kemudian dia berusaha ingin menampilkan yang lebih baik juga dalam dirinya karena lagi sendiri kan. Iya. Maka ini dua-duanya harus saling jaga iman gitu. Saya dalam konteks pertanyaan ini tidak mau menyalahkan perempuan sisi lain, tapi juga ingin coba mengevaluasi kita sebagai seorang laki-laki. Boleh jadi ada perempuan yang terlihat menggoda kita karena juga dipancing oleh laki-laki. Oh iya benar juga. Dan keadaan dia juga Iya. sedang sendiri gitu. Betul. Jadi keadaannya mendukung dia untuk berbuat seperti itu. Tetapi ingat, kembali kepada poin yang tadi, perempuan itu perhiasannya ada pada rasa malunya. Apalagi mohon maaf jika kita dalam keadaan sendiri gitu. Iya kan? Dalam keadaan seorang janda, janda itu bukan berarti rendah, tidak. Justru dalam keadaan sendiri itulah kita memastikan dan memantaskan diri kita untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jatuhkan kemuliaanmu dengan menebarkan pesona dirimu kepada yang bukan mahram untuk dirimu. Dan ini akan menjadi kebaikan untuk kita semua perempuan agar menjaga adabnya terutama kepada laki-laki. Apalagi jika laki-laki itu sudah punya istri, Iya. maka dipastikan adabnya. Jadi buat yang punya tetangga janda ya, Iya. kalau suaminya sering keluar dari rumah izin bentar keluar, mau lari lah, mau apa. Nah jangan dikasih terlalu sering ya. Ada curiga itu berarti, jangan ada janda di luar. Iya, nauzubillah min zalik. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ini. Dari Instagram @m_m.fikri. Wah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya teman wanita pelit banget. Kalau aku datang ke rumahnya aja, boro-boro disuguhkan makanan. Bukannya ada adabnya tentang menyuguhkan makan atau makanan untuk tamu. Masa mesti dikodein mulu? Nah ini Ustadz Syam nih, harusnya dia yang bawa, dia kan laki-laki yang nanya ini. Selain adab untuk memuliakan tamu, ada juga adab bertamu terlalu sering mungkin. Iya. Atau datang nggak bawa apa-apa, Iya. gimana mau disuguhin? Ngarep Ini banget. bertamu tidak tahu diri juga. Adab salah satu adab bertetangga itu tidak boleh ngobrol sama tetangga terlalu lama. Oh, datang jam 12 siang, ketahuan mau numpang makan itu. Iya. Jadi sama-sama introspeksi diri lah. Memang seorang tuan rumah mesti memberikan minimal Betul. minuman apa gitu ya kepada tamunya. Tapi sebagai tetangga yang baik tidak boleh terlalu sering bertamu. Ya menganggap dia seorang teman, apalagi teman wanita gitu ya, teman non mahram Yuk, gitu. para laki-laki kalau mau datang ke tempat perempuan bawa makanan, jangan bikin malu. Martabak kek, gorengan kek, berapa duit sih gitu ya kan. Oke, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi membacakan pertanyaan masuk ya dari sosial media Islami Tunda. Jadi tetap di Islami Tunda Jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah. jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Kembali lagi kita membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya adab wanita ketika duduk. Kadang kalau saya menegur dikira suka sok bener. Terus bagaimana ya Ustadz Ustazah ngasih tahu ke teman perempuan adab duduk yang benar di depan umum? Emang sih teman aku ini tomboy, tapi kan balik lagi tetap aja dia perempuan. Nah, yang jawab perempuan juga. Baik, inilah adab yang harus kita perhatikan. Jangan diremehkan adab wanita. Ya. Ketika kita duduk seorang wanita, jangan disamakan duduknya dengan laki-laki, punten ya. Bagaimana harus menjaga etika ketika kita duduk itu ya, jangan punten ngangkang ya, maksudnya diangkat atau silanya berlebihan, atau memang karena memang sifatnya tomboy ya jangan diikutin juga tomboy, karena kita kan yang perempuan ya duduknya yang manis, yang baik, Betul. yang sopan, yang tidak menimbulkan daripada fitnah. Jadi komentar orang itu duduknya kan kesel juga. Iya benar Yang juga. sopan, Iya. iya. Tetap aja kayak saya pakai peci tiba-tiba miring begini. Gak enak adabnya ya. Gak kan? enak dilihat. Harus lurus dulu. Ya, itu adab itu. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Masya Allah. dari Instagram hamba Allah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tipsnya biar kita para wanita bisa menjadi wanita yang elegan, bisa menjaga adab-adab? Apalagi sekarang wanita tuh mulutnya lebih gede dan suaranya lebih nyaring banget sampai kontrakan ujung kedengeran. Nah, ini gimana Ustaz Hilman? Iya, Nabi berpesan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Maka jika seandainya yang kita keluarkan bukan kalimat yang bermanfaat, ya mendingan diam. Apalagi kalau kita merasa suaranya cempreng, udah merasa bahwa kurang enak didengar, lebih baik diam. Tapi ingat ya, diam itu emas, tapi bicara yang baik itu berlian. Wih, mantap. Status hari Rabu itu. Hari Rabu. Kayak kreatif kita manggil saya, Mas Fadli. Saya udah biasa sih tadi. Ya kan? Iya. Oke, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang ada di rumah. Waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita disebut Khaliq. Yang diciptakan disebut makhluk. Lalu ada istilah akhlak. Akhlak berkaitan dengan Khaliq dan makhluk. Apa itu akhlak? Segala sesuatu yang membuat Khaliq ridha dan makhluk ridha. Jadi kalau Khaliq sudah senang dan makhluk sudah senang, berarti itu sudah berakhlak. Berarti kalau kita berbicara tentang adab wanita, segala sesuatu yang membuat Allah ridha, berarti dia adalah seorang wanita yang berakhlak. Tapi nggak cukup dengan itu. Ketika dia mungkin menjaga tahajud duhanya, namun ternyata mulutnya menyakiti orang lain, berarti dia belum berakhlak kepada makhluk. Ada juga sebaliknya, dia berakhlak kepada makhluk, subhanallah, sopan santun, beradab, tapi dia lupa bahwa akhlak itu juga mesti kepada sang Khalik. Berarti dia juga mesti taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya kalau sudah dijalankan, berarti dia adalah seorang wanita yang berakhlak, yang mana dialah seindah-indahnya perhiasan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Ya Allah, bantu kami menjadi hamba-Mu yang saleh dan salihah. Waj'alna minal ulama'il 'amilin, dan menjadi orang berilmu yang mengamalkan amal-amalnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir